Bab 406 Kekalahan Telak. Naga api terus meraung dan berputar di atas langit. Wajah Yang Sen terlihat sangat pucat dan kehabisan tenaga. Serangan ini merupakan kartu as miliknya yang diberikan oleh leluhur Pulau Melayang Matahari. Sebenarnya dia ingin menggunakan ini untuk melawan Pangeran Iblis. Namun kali ini dia sudah sangat putus asa. Kekuatan Xiao Yuan sangat kuat dan jika dia tidak menggunakan seluruh kemampuannya maka dirinya yang akan berakhir kalah. Hal ini akan menjadi lelucon mengingat dirinya sendiri yang datang dan membuat keributan. Bahkan Master Sekte dan para tetua melihat pertarungan ini dan tidak berinisiatif untuk menghentikannya. Jadi dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri dengan kekalahan. Xiao Yuan memejamkan matanya dan aura di sekitarnya diserap dalam jumlah yang besar. Aura di tubuhnya kali ini terlihat sangat tenang dan terlihat sangat jelas fluktuasi dua aura yang saling menyatu. Tiandu tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, "Sangat hebat." Dia bahkan sudah mencapai pemahaman Dao di level yang sama. Tidak. Ini bahkan jauh lebih tinggi satu tingkat dariku. Duan Rong menunjuk Xiao Yuan dan melirik Tiandu. Kau mengajarinya Dao yang tidak lengkap itu. Sejak kapan kau mengajarinya teknik Yin yang ekstrim milikmu? Tidak. Ini sudah berada di level yang berada di atasku. Aku mengaku kalau anak ini memiliki kecerdasan dan pemahaman yang sangat bagus. Aku hanya mengajarkan langkah awal dan dia sudah mengembangkannya sampai ke tingkat ini. Jika dia berada di tingkat Sein takutnya kau ataupun aku mungkin akan sulit melawannya. Kata Tiandu dengan jujur. Duan Rong dan tetua lainnya sangat menantikan hal ini. Mata mereka fokus pada gerakan besar dan mungkin ini akan menjadi penentuan siapa yang akan menang. Namun bagi semua orang Xiao Yuan adalah pemenang yang sebenarnya. Dia tidak mendapatkan dukungan dari siapapun dan bukanlah seorang putra dewa. Namun kemampuannya bahkan lebih kuat dari Yang Sen. Jika mereka miliki kesempatan yang sama maka Yang Sen bukanlah lawan yang sebanding dengan Xiao Yuan. Tao Lingwan sama sekali tidak khawatir dengan Xiao Yuan dan tetap fokus dengan Huang Wuji. Jika dia bergerak maka dirinya harus turun tangan dan membantu Xiao Yuan. Xiao Yuan mengepalkan tangannya dan auranya meledak dengan gila. Cahaya dan kegelapan saling menyatu satu sama lain dan memancarkan fluktuasi aura yang sangat intens. Groar. Naga api meraung dengan sangat keras dan melesat ke bawah. Aura panas menyebar dan tekanan yang sangat kuat diarahkan langsung kepada Xiao Yuan yang berada di bawah. Xiao Yuan membuka matanya dan melihat garis kelemahan dari naga api. Segera dia meninju dengan keras dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Cahaya terang dan kegelapan yang hitam saling membaur menjadi satu seperti sebuah pedang yang sangat tajam. Boom! Kedua serangan ini saling bertabrakan satu sama lain dan menciptakan badai aura yang sangat kuat. Xiao Yuan dan Yang Sen sama-sama terkena serangan balik dari gelombang aura ini. Namun Xiao Yuan masih berdiri kokoh dengan tegas dan matanya bersinar sangat terang. Akar spiritual emas mengisi kembali sumber origin Qi dan membuat Xiao Yuan masih sanggup untuk bertarung. Namun tidak untuk Yang Sen yang sudah sangat kelelahan. Melanjutkannya lagi sama saja dengan mencari kematian. Namun ketika Yang Sen berniat untuk melarikan diri, Xiao Yuan dengan cepat bergerak ke arahnya dan armor hitam menyelimuti tubuhnya. Tangan kanannya mencengkram leher Yang Sen dengan kuat dan membuatnya tidak bisa lepas dari genggamannya. Aku sudah mengatakan padamu kalau kau bukan lawanku. Bahkan jika kau memiliki artifak yang sangat berharga yang diberikan leluhur Pulau Melayang. Selama sampah sepertimu yang menggunakannya maka itu semua tidak akan ada artinya. Xiao Yuan berkata dengan jijik dan penuh dengan niat membunuh.
Tiba-tiba Tiandu memberikan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan dan memintanya untuk tidak membunuh Yang Shen. Walaupun mereka memiliki konflik, namun mereka juga bakat yang dimiliki ras manusia. Jika ini di luar, maka mereka tidak akan memperdulikannya. Namun jika Xiao Yuan membunuhnya di depan umum, maka akan ada reputasi buruk nanti di masa depan. Xiao Yuan dengan pasrah mengangguk dan menatap Wang Wuji, putra Dewa Bulan. Jika kau ingin bergabung dengan kami, maka aku masih memiliki kekuatan yang cukup. Bukankah kalian menargetkanku? Sekarang aku ada di sini dan mari selesaikan masalah di antara kita. Wang Wuji maju dan berteriak, jangan berpikir bahwa kau berada di atas angin sekarang. Aku mengaku bahwa kau jauh lebih kuat. Tapi setelah aku berlatih, maka aku secara pribadi akan berurusan denganmu. Pengecut. Xiao Yuan berkata dengan jijik. Bab 473 Tamparan. Wang Wuji yang mendengar perkataan Xiao Yuan merasa tersentak dan sangat marah. Namun Sande menghentikannya dan membuatnya untuk berpikir dengan jernih. Xiao Yuan bukanlah orang yang bisa dia lawan saat ini, dan Yang Shen adalah contoh yang bagus sekarang. Yang Shen sekarang dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan dan hidup matinya saat ini berada di tangan Xiao Yuan. Bunuh aku jika kau memiliki keberanian. Yang Shen berusaha untuk lepas dari cengkraman tangan Xiao Yuan. Bersikap berani, tapi di dalam hatinya sangat ketakutan. Kau beruntung karena masterku meminta untuk melepaskanmu demi reputasi sekte. Lain kali jika kau ingin mati, maka ayo kita pergi ke arena atau keluar dari sekte bulan cerah. Pada saat itu aku tidak akan bersikap sebaik ini kepadamu, kata Xiao Yuan dengan dingin. Yang Shen terlihat sangat marah dan sudut mulutnya mengeluarkan darah segar. Dia tidak menyangka bahwa semua kartu yang dia mainkan akan hancur di bawah keganasan Xiao Yuan. Saat ini di dalam hati Yang Shen, Xiao Yuan sudah seperti monster baginya dan eksistensi yang setara dengan pangeran iblis yang mustahil untuk dia lawan. Plak. Xiao Yuan menamparkan wajah Yang Shen dengan keras dan membuat semua orang merasa terkejut. Dia lebih suka menghina lawannya yang sudah tidak berdaya dalam pikiran semua orang. Tamparan ini adalah tanda peringatan untukmu. Karena meminta tetua menara pelatihan dan memblokirku agar tidak bisa masuk. Xiao Yuan mengayunkan tangannya dan sekali lagi menamparkan Yang Shen. Plak. Darah menyembur dari mulut Yang Shen dan Xiao Yuan dengan dingin berkata, tamparan yang kedua ini untuk dirimu yang tidak bisa mendisiplinkan bawahanmu. Mereka dengan kurang ajar masuk dan menyombongkan dirinya. Memangnya siapa mereka sampai membuat masalah seperti itu? Xiao Yuan melepaskan leher Yang Shen dan menendang perutnya dengan sangat keras. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya melesat ke bawah. Boom! Yang Shen menabrak tanah dengan sangat keras dan kondisinya saat ini terlihat berantakan. Xiao Yuan menatapnya dengan dingin dan tersenyum dengan jijik. Terakhir adalah hukuman untukmu karena menghina wanitaku. Jangan sekali-kali kau berani mendambakannya. Jika kau ingin membalas dendam, maka kirim undangan kepadaku secara langsung. Kapanpun itu aku akan menyetujuinya. Xiao Yuan berkata dengan tegas dan semua orang mendengarkan hal ini baik-baik. Tao Lingwan sedikit senang dan malu dengan situasinya saat ini. Xiao Yuan menyatakan bahwa dirinya adalah wanitanya dan dia tidak yakin harus mengekspresikan kebahagiaannya seperti apa. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan memberikan salam kepada tetua dari kejauhan. Dia bermaksud meminta maaf dan memberitahu bahwa dia akan mundur bersama Tao Lingwan. Tiandu dan Duan Rong menganggukkan kepalanya. Semua tetua lainnya juga mengikutinya bersama. Anak ini memiliki kemampuan yang hebat dan masih menjunjung kesopanan terhadap mereka seniornya. Ini merupakan salah satu hal yang baik dan harus dimiliki para murid.
Duan Rong melihat ke arah tetua kedisiplinan dan berkata, "Kau dengar itu? Aku harap tetua dapat mengurus orang yang sudah berlaku tidak adil." Menara pelatihan digunakan untuk tujuan melatih para murid dan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Mereka yang menggunakannya sebagai keuntungan pribadi maka pantas mendapatkan hukuman. Saya mengerti dan akan mengurus masalah ini dengan baik, kata tetua kedisiplinan dengan tegas. Duan Rong dan yang lainnya segera pergi dari tempat itu. Selama leluhur Pulau Melayang tidak turun tangan ataupun Xiao Yuan tidak membunuh Yang Shen, maka mereka tidak akan turun secara pribadi. Tian Du menghampiri Xiao Yuan dan berdiri di depannya. "Kau sudah sangat besar sampai membuat keributan semacam ini," kata Tian Du dengan santai. Murid ini tidak berani untuk membuat masalah dan hanya berharap berlatih dengan tenang. Tapi mereka selalu saja mencari masalah dan menggunakan cara yang pengecut, kata Xiao Yuan dengan jujur. Jalan surga itu sangat adil dan kebijaksanaan hanya dimiliki mereka yang memiliki pengalaman hidup. Karaktermu itu menurutku sudah sangat baik dan jangan sampai kau terlena dengan apa yang kau miliki sekarang. Mereka yang menyebut dirinya yang terkuat adalah omong kosong. Dao harmonisasi. Seberapa banyak kau mendapatkan pencerahan itu? Tanya Tian Du dengan penasaran. Sebab dan akibat. Murid ini memahami hukum sebab dan akibat, jawab Xiao Yuan dengan jujur. Luar biasa. Pencerahan yang kau dapatkan bahkan melebihi diriku. Sepertinya kau memang ditakdirkan dengan Dao harmonisasi. Setiap sebab pasti memiliki akibat di dalamnya. Berlatihlah dengan giat dan aku akan mendukung setiap tindakanmu, kata Tian Du dengan jujur. Murid ini sangat berterima kasih, kata Xiao Yuan dengan senyum di wajahnya dan menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Bab 408 mendapatkan kendali penuh. Xiao Yuan membawa Tian Du pergi ke Pulau Melayang Bunga dan Tao Lingwan menyapanya dengan hormat. Tian Du memang memiliki rumor yang buruk namun Tao Lingwan sama sekali tidak memperdulikannya karena dia adalah master dari suaminya. Gadis baik dan sangat cantik. Kalian adalah pasangan yang sempurna. Aku yakin di masa depan kalian akan bersinar sangat terang, kata Tian Du dengan jujur. Terima kasih atas pujian yang tetua Tian Du berikan. Tao Lingwan membungkuk dan memberi hormat. Yah, Sekte Bulan Cerah memang tidak melarang hubungan semacam ini. Di masa depan kalian akan saling bahu-membahu dan memulai jalan yang sebenarnya. Sayang sekali istriku sudah lama mati. Jika tidak aku pasti memiliki anak yang baik seperti kalian, kata Tian Du dengan santai. Master bisa menganggap murid ini seperti anaknya sendiri. Hubungan guru dan murid itu sangat sakral seperti hubungan orang tua dan anak. Murid ini akan berusaha untuk memenuhi harapan master, kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Tian Du tersenyum dan entah mengapa hal ini sedikit menutup lubang di dalam hatinya. Namun dia sudah lama menganggap Xiao Yuan seperti keluarganya sendiri dan tidak ada yang berubah. Tentu saja. Tian Du mengangguk dan berkata, aku akan pergi untuk beberapa waktu untuk mengurus beberapa hal. Sisanya aku akan menyerahkan puncak harmonisasi dalam perawatanmu. Setelah kejadian ini mungkin akan banyak murid yang mencoba untuk pindah. Kau akan mewakiliku dan mengambil keputusan akhir. Memangnya kemana master akan pergi dan berapa lama? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kau tidak perlu tahu. Paling lama hanya 2 tahun. Jangan ikuti kompetisi murid luar sekte. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, kata Tian Du dengan serius. Murid ini mengerti. Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat. Tian Du menganggukkan kepalanya dan segera pergi dari tempat itu. Tao Lingwan mengantarnya keluar dan Xiao Yuan merapikan dirinya.
Dia cukup penasaran dengan kepergian Tian Du, namun orang dewasa memiliki tugasnya sendiri dan tidak mungkin baginya untuk ikut campur. Setelah beberapa saat Tao Lingwan kembali dan terlihat sangat senang. Xiao Yuan bingung dengan hal ini dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" "Tidak ada. Suamiku akan menjadi pria yang terkenal dan bagaimana mungkin istrimu ini tidak senang?" kata Tao Lingwan dengan senyum bahagia di wajahnya. Alasan sebenarnya adalah Tao Lingwan merasa senang karena perkataan Xiao Yuan yang mengumumkan kalau dia adalah wanitanya. Terlebih di masa depan, Tao Lingwan sangat yakin kalau Huang Wuji ataupun Yang Shen akan berpikir dua kali untuk mengganggunya. Xiao Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sudahlah. Aku akan berendam sebentar di danau belakang istanamu. Setelah pertarungan kecil ini tubuhku kotor. Aku yakin kau tidak ingin dekat denganku." Xiao Yuan segera pergi dan Tao Lingwan mengikutinya di belakang. Di sisi lain, kekalahan Yang Shen menjadi berita hangat di Sekte Bulan Cerah. Kekalahan telak ini mengubah struktur peringkat para murid terkuat dan yang menjadi puncaknya bukanlah para putra dewa melainkan murid biasa Xiao Yuan dari puncak harmonisasi. Mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa putra dewa berhasil digeser dengan murid biasa. Hal ini memacu semangat banyak orang yang merupakan murid biasa. Sekarang era para putra dewa sudah jatuh dan hal ini membuktikan bahwa selama mereka bisa berlatih dengan baik maka bukan sesuatu yang mustahil untuk berdiri setara dengan putra dewa. Banyak para murid yang berharap kalau Xiao Yuan akan membuat sebuah fraksi miliknya sendiri. Xiao Yuan merupakan murid terbaik saat ini dan banyak orang yang mengaguminya. Jika mereka dapat mendapatkan arahan, mungkin mereka memiliki banyak kesempatan untuk bertambah kuat di masa depan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menanyakan hal ini langsung kepada Xiao Yuan. Di sisi lain, di kediaman King Zhu di puncak awan, seorang wanita yang merupakan temannya masuk ke dalam kamar dan namanya adalah Wen Liu. Wen Liu duduk dan berkata, "King Zhu, aku dengar kau sangat dekat dengan kakak Xiao. Tidak bisakah kau memperkenalkannya kepadaku?" "Tidak bisa. Dia bahkan tidak melirikku sama sekali dan kepercayaan diri macam apa yang kau miliki. Apakah kau tidak lihat dia memiliki putra dewa Tao Lingwan? Kita hanya akan menjadi lumpur di tengah bunga yang indah," kata King Zhu dengan kesal. Dirinya sudah meremehkan Xiao Yuan hanya karena bakatnya. Walaupun dia tidak menyinggung secara langsung, namun dia seharusnya tidak mengabaikannya. Sekarang ucapan pengawalnya terbukti benar dan sejak awal Xiao Yuan memang menyembunyikan basis kultivasinya. Dia harus mengakui bahwa penglihatannya waktu itu sangat buruk sampai tidak bisa menebak hal ini. Bab 409 Menyesal tidak ada artinya. King Zhu sangat menyayangkan bahwa dia tidak mempercayai penilaian bawahannya. Jika dia tahu hal ini akan terjadi maka dia akan mendekati Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Bahkan untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya maka tidak perlu ada keraguan. Seorang alkemis yang berbakat dan kultivator yang sangat kuat. Di dalam generasi ini mungkin Xiao Yuan dapat disetarakan dengan Pangeran Iblis Guanzi yang merupakan kultivator termuda dan menyandang gelar terkuat dari ras iblis. Namun sayang sekali semua kesempatan itu sudah dia buang dan untuk bersaing dengan Tao Lingwan adalah hal yang mustahil. Bahkan Jia Yi yang merupakan satu-satunya putri kaisar bayangan jiwa sangat mendambakannya. Dalam segi kecantikan dan reputasi dirinya tidak akan bisa menandingi mereka berdua. Pilihan terbaik yang bisa diambilnya saat ini hanyalah tetap mempertahankan hubungan saling menguntungkan di antara mereka. Di sisi lain Xiao Yuan berendam di pinggir danau dan auranya terlihat sangat menakutkan. Saat ini dia sedang mencoba beberapa teknik barunya dan memaksimalkan potensi dari Dao harmonisasi.
Pedang pemakan jiwa di tangannya diselimuti oleh cahaya hitam dan putih. Auranya terlihat sangat tenang namun mengerikan. Setelah bertarung, Xiao Yuan mendapatkan banyak manfaat dan dapat menggunakannya secara bebas. Tao Lingwan memperhatikan ini dan tidak bisa menahan kekagumannya. Apa yang dikatakan Bing memang benar adanya tentang Xiao Yuan. Seolah dirinya adalah jenius dalam martial Dao dan hanya dilahirkan untuk Dao. Bahkan tanpa bimbingan langsung dari Tiandu, Xiao Yuan dapat mengembangkan Dao harmonisasi yang jauh lebih kuat dan sangat intens. Walaupun bakatnya tidak sebagus orang lain, namun pemahamannya dan kecerdasannya sudah melampaui semua orang dan sesuatu seperti ini layak mendapatkan pujian. Xiao Yuan menyimpan pedangnya dan menghela nafas panjang. Menggabungkan ki pedang dan hukum sebab dan akibat sangatlah sulit. Walaupun dia berhasil, namun untuk menggunakan hal tabu semacam ini masih sangat sulit untuk membiasakannya. Segera Xiao Yuan keluar dari dalam air dan Tao Lingwan membawa pakaian ganti untuknya. Apakah ada sesuatu yang suamiku pikirkan? Tidak ada. Ini hanya masalah kecil tentang latihanku. Xiao Yuan meraih pinggang Tao Lingwan dan berkata, "Sejujurnya aku lebih penasaran denganmu." Tao Lingwan memerah dan mengalihkan pandangannya. Suami bisa menanyakan apapun. Istrimu ini akan menjawabnya dengan jujur. Lalu katakan padaku, apakah kau sudah mulai mencintaiku? Xiao Yuan berbisik di telinga Tao Lingwan dan sedikit menggodanya. Iya. Tao Lingwan berkata dengan pelan dan terlihat malu. Aku tidak bisa mendengarnya. Angin di tempat ini sangat kencang. Bisakah kau mengatakannya dengan keras dan lebih jelas? Xiao Yuan tersenyum penuh arti. Tao Lingwan mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya dan dirinya sangat malu. Mereka berpelukan dan mustahil untuk tidak mendengar perkataannya. Aku mencintaimu. Apakah sudah puas? Tao Lingwan berteriak dengan keras. Sangat puas. Xiao Yuan mendorong dirinya dan mencium bibir Tao Lingwan dengan penuh nafsu. Tao Lingwan perlahan mulai rileks dan membalas ciuman Xiao Yuan dengan hangat. Nafasnya mulai terasa berat dan tangannya mulai mengalung di leher Xiao Yuan. Xiao Yuan melepaskan dirinya dan menggendong Tao Lingwan berjalan ke dalam. Ayo kita berlatih. Tapi ini tidak akan sama seperti terakhir kali. Untuk saat ini aku sangat menginginkanmu. Sebelumnya mereka hanya berpegangan tangan dan memobilisasi yin dan yang di dalam tubuh mereka. Tapi Xiao Yuan menginginkan lebih dari itu dan Tao Lingwan sama sekali tidak keberatan. Sampainya mereka di kamar, Xiao Yuan melemparkan Tao Lingwan ke tempat tidur. Perlahan dia membuka semua pakaiannya dan memeluk Tao Lingwan. Tao Lingwan harus mengakui bahwa setiap mereka memainkan teknik kultivasi mereka, gairah mereka akan semakin lebih kuat. Namun selama itu dengan Xiao Yuan yang merupakan kekasihnya, maka semuanya tidak menjadi masalah untuknya. Xiao Yuan mencium leher Tao Lingwan dan tangannya mulai bergerak dengan nakal. Tao Lingwan tidak bisa menahan suaranya dan mereka sudah seperti pasangan yang sangat bahagia. Xiao Yuan berada di bawah dan tubuh Tao Lingwan yang lembut menindihnya. Aku tidak pernah bosan dengan melihat tubuhmu yang cantik. Surga terlalu baik karena membuatmu jatuh hati kepadaku. Jangan bicara hal yang memalukan seperti itu. Suami masih memiliki ketiga istri dan Jiayi masih dalam proses. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan mereka semua, kata Tao Lingwan dengan jujur. Xiao Yuan berbalik dan membuat Tao Lingwan berada di bawah. Kalian semua memiliki tempat yang sama di hatiku dan tidak ada yang berbeda. Terlebih jangan membicarakan wanita lain ketika melakukan hal ini. Aku tidak ingin merusak kesenangan kita. Xiao Yuan mulai bermain dengan Tao Lingwan dan memutar teknik kultivasi pemurnian Yin dan Yang.
Aura menyebar ke segala arah dan erangan nakal terdengar sangat keras. Mereka mungkin tidak akan keluar dalam waktu dekat dan tidak ingin diganggu untuk saat ini. Bab 410 Menghargai Kebaikan. Waktu berlalu selama sebulan dan Xiao Yuan memutuskan untuk kembali membersihkan puncak harmonisasi. Suasana di tempat itu sangat sunyi dan dia sudah menghabiskan semua pil roh miliknya. Dirinya memiliki beberapa juta kristal Sein dan sepertinya hal ini akan segera dia gunakan untuk membeli bahan obat tingkat Sein. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan merasakan seseorang masuk ke puncak harmonisasi. Orang itu adalah Chang Sheng dan setelah beberapa waktu dia akhirnya menemui Xiao Yuan. "Angin apa yang membawamu ke sini?" tanya Xiao Yuan dengan dingin. "Jangan terlalu serius. Aku memang ingin melawanmu lagi tapi tidak sekarang ataupun cara yang mereka berdua lakukan. Apakah kau tidak merasa bosan selalu berada di dalam sekte?" tanya Chang Sheng dengan santai. "Aku memang berencana untuk pergi keluar dan melihat kota," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu dan memperlihatkan kota." Chang Sheng juga berniat untuk pergi dan membawa Xiao Yuan untuk bersenang-senang. Xiao Yuan terlihat sangat waspada dan berpikir kalau Chang Sheng ini cukup aneh. Jelas bahwa dia sangat menginginkan pertarungan namun tidak ada alasan baginya untuk membuat tindakan seperti sekarang. Chang Sheng tersenyum dan berkata, "Tenang saja. Aku adalah orang yang selalu menghitung hutang. Jika aku memperlakukan orang yang sudah menyelamatkan hidupku maka aku tidak akan memiliki wajah sebagai putra dewa." "Baiklah. Lalu kemana kau akan pergi?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. "Tidak jauh. Hanya kota di dekat sini yang membutuhkan perjalanan setengah hari. Apakah kau tertarik? Di sana biasanya digunakan kultivator untuk melakukan terobosan dan danau di sana memiliki aliran dao yang sangat membantu kultivator. Aku yakin kau tidak akan bisa menahan diri," kata Chang Sheng dengan jujur. Xiao Yuan juga sangat penasaran dan berkata, "Lalu kita berangkat sekarang." "Oke." Mereka berdua bersama terbang menuju kota. Butuh waktu selama setengah hari untuk sampai di kota itu dan Chang Sheng memberikan saran untuk mengambil rute yang aman. Kemalangan yang terakhir kali dia terima sudah cukup berat baginya dan dia tidak ingin mengalami hal itu untuk kedua kalinya. Xiao Yuan dan dirinya memiliki musuh yang sama yaitu Huang Wuji. Dengan temperamen buruk yang dimiliki oleh Huang Wuji, dia pasti sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan Xiao Yuan. Huang Wuji mungkin bukan lawan dari Xiao Yuan namun bukan berarti dia tidak bisa menggunakan tangan orang lain untuk berurusan dengannya. Chang Sheng melirik Xiao Yuan dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kau akan menanggapi Huang Wuji? Jika memungkinkan aku ingin bergabung denganmu dan menjatuhkannya." "Kau salah paham. Aku menantang mereka bukan dengan niat untuk berada di posisi teratas ataupun menjatuhkan satu sama lain. Aku datang ke Sekte Bulan Cerah dan menjadi murid untuk mengembangkan diriku. Pemandangan yang ingin aku lihat bukanlah posisi teratas murid Sekte Bulan Cerah," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Entah dirimu peduli atau tidak lebih baik untuk berhati-hati. Huang Wuji memang tidak terlalu berbahaya. Tetapi bawahannya bernama Sande itu yang bermasalah. Sande adalah tangan kanan Huang Wuji dan merupakan ahli dalam membuat strategi. Bahkan aku mendengar rumor bahwa dia adalah anak haram dari ketua gedung pembunuh," kata Chang Sheng dengan jujur. Xiao Yuan terbatuk dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika informasi ini benar maka Xiao Yuan harus membunuhnya terlebih dahulu dan mengambil semua informasi. Di masa depan dia akan menargetkan gedung pembunuh dan menghancurkannya demi Tao Lingwan.
Namun bukan alasan yang buruk jika mengetahui kekuatan yang dimiliki gedung pembunuh dari sekarang. Sande. Tangan kanan Huang Wuji bukan. Aku akan mengingat hal ini dengan baik. Jika mereka berani melakukan sesuatu yang buruk kepadaku, maka aku akan secara pribadi berurusan dengan mereka. Kata Xiao Yuan dengan niat membunuh yang kuat. Chang Seng tersenyum dan berkata, hasil akhir ada padamu. Sekarang fokus mereka akan tertuju kepadamu. Jika kau membutuhkan bantuan maka katakan saja padaku. Selama aku mampu maka aku berjanji akan membantumu. Tentu. Xiao Yuan berkata dengan tegas dan menghargai kebaikan Chang Seng. Chang Seng memang orang sombong dan memiliki harga diri yang tinggi. Namun sebenarnya dia bukan orang yang terlalu buruk. Chang Seng sangat menghargai kebaikan dan membalas keburukan dengan caranya. Bisa dikatakan bahwa dia layak untuk disebut seorang pria. Ayo kita menambah kecepatan. Aku tidak sabar untuk melihat danau itu. Kata Xiao Yuan dengan santai. Chang Seng mengangguk dan mereka berdua terbang lebih cepat. Xiao Yuan mungkin dapat menemukan hal baik di sana dan dia sudah tidak sabar untuk melihat danau yang memiliki aliran dao di sana. Bab 411 Wilayah Aman Kota Kayu. Setelah setengah hari lebih akhirnya mereka sampai di gerbang Kota Kayu. Xiao Yuan dan Chang Seng masuk dengan membayar 10 kristal sein perorangan. Jumlah ini terlalu berlebihan bagi Xiao Yuan. Walaupun dia memiliki banyak kristal sein di tangannya tetapi tidak biaya masuk ini 5 kali lebih banyak dari kota yang sebelumnya dia kunjungi. Namun Chang Seng menjelaskan kepadanya alasan mengapa biaya masuk sangatlah mahal. Semua itu karena kota kayu memiliki danau dao yang banyak digunakan kultivator untuk mengasah pemahaman dao mereka. Manfaatnya bukanlah sekedar omong kosong dan kepadatan jumlah kultivator di tempat ini tidaklah sedikit. Terlebih mereka yang ingin menerobos tingkat. Tempat ini mungkin adalah tempat yang paling bagus di wilayah leluhur. Karena tempat ini berada di wilayah aman maka perbedaan ras sama sekali bukan masalah. Tuan kota tempat ini adalah anak pertama dari Kaisar Api yang memiliki basis kultivasi tingkat sein lapisan pertama. Menggunakan nama besar ayahnya yang merupakan Kaisar bergelar, tidak ada yang berani untuk membuat keributan di kota ini ataupun menyinggungnya. Xiao Yuan tidak bisa menahan rasa takjubnya dan melihat keramaian kota. Berbagai ras hidup dengan nyaman dan saling berdagang. Ini membuktikan bahwa wilayah aman ini sesuai dengan reputasinya. Chang Seng, di mana aku bisa membeli bahan obat tingkat sein di sini? Tanya Xiao Yuan sambil berjalan dengan pelan. Bahan obat tingkat sein tidak banyak terjual. Di sini banyak kamar serikat dagang. Karena kau memiliki hubungan dengan salah satu putri dari serikat dagang. Aku sarankan untuk pergi ke paviliun Baofeng. Memangnya berapa banyak keuanganmu saat ini hingga berani memesan bahan obat tingkat sein? Chang Seng tidak yakin bahwa Xiao Yuan memiliki kristal sein yang cukup. Terakhir kali dia menang darinya dan mendapatkan 500.000 kristal sein. Tapi itu masih sangat kurang dari kata cukup jika Xiao Yuan berniat untuk berlatih. Tidak banyak. Sekitar 2 juta kristal sein. Kata Xiao Yuan dengan bangga. Cih. Kau yang sekarang cukup terkenal di Sekte Bulan Cerah dan mengapa kau sangat miskin? Jika orang lain tahu tentang hal ini mereka hanya akan menganggapmu sebagai lelucon. Kata Chang Seng dengan jijik. Xiao Yuan terkejut dengan hal ini dan tidak menyangka kalau kristal sein miliknya sama sekali tidak berarti di depan Chang Seng. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak tahu seberapa besar kekayaan Chang Seng yang sebenarnya. Memangnya berapa banyak yang bisa aku dapatkan? Terakhir kali aku menukarkan 1000 poin di Sekte Bulan Cerah dan mendapatkan bahan obat yang cukup.
Apakah terdapat perbedaan? Xiao Yuan masih terlihat bingung dengan harga. Sangat boros. Poinku memang tidak sebanyak milikmu. Tetapi tahukah dirimu bahwa mendapatkan poin itu sangat sulit? Jika kau membunuh bis tingkat primordial maka poin yang kau dapatkan tidak lebih dari 200 poin. Bayangkan saja bagaimana sulitnya yang mayoritas murid memiliki kultivasi tingkat origin. Terlebih misi itu tidak selalu ada mengingat misi hanya dibuat karena pengajuan dari pihak lain. Chang Sheng menjelaskannya dengan singkat. Xiao Yuan mengangguk dan mulai memahami perkataan Chang Sheng. Segera mereka pergi ke paviliun Baofeng bersama-sama dan setelah sampai Chang Sheng disambut dengan hangat. Wajah putra dewa sangat dihormati dan reputasinya sangatlah besar. Jadi pelanggan seperti Chang Sheng akan mendapatkan rasa hormat penuh dimanapun dia berada kecuali ada orang yang mampu menandingi statusnya. Pelayan itu membungkuk dan berniat memanggil manajer yang bertanggung jawab terhadap tempat ini. Setelah beberapa waktu seorang pria gemuk turun dari tangga dan tersenyum ke arah mereka berdua. Ketika dia melihat Xiao Yuan dia mulai mengenal wajahnya namun dia tidak ingat pernah bertemu dengannya. Salam untuk Tuan Chang Sheng. Bolehkah aku tahu apa yang Tuan inginkan di tempat ini? Tanya manajer dengan sopan. Temanku Xiao Yuan ini ingin membeli bahan obat tingkat Sein. Dia memiliki 2 juta kristal Sein. Carikan bahan obat yang bagus untuknya. Kata Chang Sheng dengan santai. Manajer itu melihat ke arah Xiao Yuan dan mengenal namanya. Bahkan hampir seluruh paviliun Baofeng mengenalnya. Ketua memerintahkan mereka untuk memberikan rasa hormat tertinggi kepada pria bernama Xiao Yuan yang merupakan murid sekte bulan cerah. Hubungan apa yang dimilikinya dengan ketua masih merupakan rahasia. Namun setiap orang dari mereka tidak akan berani mengabaikan perintah ini dan menyinggung orang yang ketua mereka sendiri memberikan penghormatan. Jadi ini Tuan Muda Xiao Yuan. Maafkan saya karena tidak dapat mengenali Tuan Muda. Ketua sudah memberitahu kami kalau jika Tuan Muda ingin membeli sesuatu di paviliun Baofeng maka kami akan memberikan diskon 30%. Saya akan segera mengurusnya secara pribadi dan saya harap Tuan Muda dan Putra Dewa mau menunggu sebentar di ruang VIP. Kata manajer itu dengan sopan.